Dengan ngelem saya bisa menjadi superhero. Tapi ya sekolah sama-sama sekolah, tapi kan ibaratnya kalau mereka pulang ya saya jualan koran gitu. Mereka pulang ke rumah saya jualan koran. Nah, sedangkan Kopaja juga ini ada kendala karena terusir-usir itu, pindah-pindah tempatnya. Dia ikut semua, jadi kita sama anak-anak sama ibunya ke Kopaja belajar semua di sana, Bu. manusia yang berguna itu bisa manusiakan manusia, Le. Dengan ngelem saya bisa menjadi diri yang saya inginkan. Saya bisa menjadi superhero, bisa bebas dari masalah itu, dan akhirnya nyaman. Tapi dampaknya ngelem bagi saya itu saya sering depresi, menjadi seseorang yang introvert. Karena saya pikir saya nggak butuh orang lain. Saya bisa menghilangkan masalah ini dengan ngelem. Terus jangka panjangnya saya ada efek jantung saya berdetak lebih kencang. Terus ada fungsi di sensor otak yang kadang nggak maksimal. Balikpapan ini menjadi kota kedua saya karena memang tempat saya mencari nafkah. Salah satu persamaannya juga dengan kota saya lahir di Surabaya itu menjadi kota transit ya. Pasti banyak orang lalu lalang datang dan pergi, banyak isu dan segala macam, apalagi kota berkembang. Kalau dari kacamata saya, bahwa pembangunan itu pasti berimpact dengan banyak hal. Terutama ada peningkatan ekonomi sebagian, ada juga akhirnya datang pendatang untuk bekerja dengan non-skill dan segala macam, tidak punya tempat tinggal. Akhirnya akan muncul nyaman di sini dan menjadi warga sini. Terus muncul lagi berkembang biak, punya anak, punya ini, akhirnya muncul masalah sosial lain, contoh anak jalanan. Dengan banyak pembangunan, banyak anak akhirnya di jalanan. Itu yang menjadi PR kita bersama, yang menurut saya itu akan terjadi di kota-kota berkembang seperti apalagi kita udah mendekati ada IKN masuk. Karena ya itu saya bilang kurangnya pendidikan dari orang tua, pengaruh ekonomi, terus terkadang ada yang punya orang tua tapi kurang care dengan anaknya, itu juga mempengaruhi. Jadi dia cari kenyamanan di luar, tapi kenyamanannya negatif, termasuk ngelem. Saya juga pelaku dulu. Saya pelaku di Surabaya, saya juga ngelem dulu. Jadi saya tuh tahu betul bagaimana rasanya seperti mereka. Makanya saya mencoba untuk saya udah bisa survive, saya coba tularkan biar bahwa hidup tuh tidak sebatas itu. Banyak hal lain yang lebih membahagiakan kita. Sebetulnya semua anak jalanan tuh hanya butuh satu, care, peduli. Jadi dulu sempat saya tuh bikin kegiatan dengan teman-teman karena minggu banyak libur. Jadi saya deketin anak-anak ngelem pada saat itu tuh di lampu merah BP. Jadi mereka tidak mau ikut sama kita karena belum dapat care yang tadi. Nah, jadi kita ngikutin flow mereka. Mereka kerjanya banyak di lampu merah, ya kita standby lampu merah. Di saat lampu merah mereka kerja, ya kan. Di saat lampu hijau mereka istirahat. Nah, lampu hijau itulah kurang lebih 1 menit, sekian menit itu kita interaksi. Walaupun dengan belajar cuma ngebaca, cuma ngobrol, tapi itu membekas. Dia akan timbul rasa nyaman. Nah, disitulah kita masuk. Kita bawa ke tempat yang lebih nyaman. Sampai kayak peran toko, terus kadang kalau dia nyaman baru dia cerita, "Kak, lapar, ayo makan." Setelah makan, kita belajar yuk, nggak mau, kembali ke lampu merah. Jadi saya ngajar anak-anak tuh kondisi anak-anak masih ngelem. Jadi kalau orang awam melihat, ngapain orang ini kok ngumpulin anak-anak yang berandal,
anak yang ngelem, buat apa? Padahal di situ kita coba tolong pelan-pelan. Akhirnya berjalan waktu banyak yang datang, ada yang sekedar makan di BP, itu ngapain sih? Datengin, ngobrol, itu yayasan Bu, ini interest. Ya udah Mas, nanti saya kasih ini. Nah, itu berjalannya waktu. Karena saya percaya kok banyak orang baik. Tidak pernah Kopaja lagi. 10 tahun yang lalu, anak-anak saya masih jual koran di jalan. Apa ya, kayak pengawasnya mereka di lapangan yang suka narikin koran-koran itu marah. Kenapa kamu ambil anak-anakku? Anakmu lo nggak dapat uang kalau sama kamu. Termasuk saya sempat, mohon maaf, pernah mau dibunuh orang. Nah, konsepnya mereka kalau dia ikut sama yayasanmu, nggak dapat uang. Nah, cuma itu yang dibutuhkan untuk kita mengedukasi bagaimana pentingnya sekolah. Jadi saya itu konsepnya cuma 3. Pertama, attitude. Yang kedua, knowledge. Yang ketiga, soft skill. Itu modal. Jadi kalau anak di Kopaja harus punya 3 ini baru saya bilang udah lulus. Kami punya regenerasi, anak SMA ini udah ngajar di tempat kita. Kami juga banyak program untuk orang tua juga. Sebetulnya saya berpikir saya kan manusia biasa, saya banyak salah, banyak dosa di masa saya muda. Bagaimana saya mencoba untuk masuk ke surga dengan pintu lain gitu. Jadi pintu sedekah, berbuat baik itu. Dan saya sudah dengar pesan dari ibu saya bahwa manusia yang berguna itu bisa manusiakan manusia le. Ya, nama saya Zumardi, saya generasi kedua dari komunitas Kopaja ini. Jadi awal saya bergabung itu waktu saya kelas 3 SD, itu tahun 2010 sampai 2019 saya lulus sekolah. Saudara saya itu ada 9, saya kebetulan anak kelima. Jadi dari kakak saya yang pertama itu dulu juga jualan koran di jalan. Karena orang tua saya kan ibu cuman ibu rumah tangga sama bapak buruh lepas aja gitu, nggak punya pekerjaan tetap. Jadi ya kami anak-anak mungkin bantu-bantu sedikit jualan di jalan aja. Saudara saya banyak juga, jadi ibaratnya saya sampai telat sekolah juga dulu, telat 2 tahun. Jadi umur 9 tahun baru bisa masuk SD. Karena mungkin tidak ada biaya buat beli seragam atau beli apa gitu ya. Ya nggak pengen marah sih, cuman ya paling bilang kenapa kayak gini. Ya maksudnya harus kayak gini, harus ke jalan, jualan. Sementara yang lain kan bisa main. Ya sekolah sama-sama sekolah, tapi kan ibaratnya kalau mereka pulang ya saya jualan koran gitu loh. Mereka pulang ke rumah, saya jualan koran. Sudah jalan jual koran terus kan, kemudian ada kakak-kakak Kopaja itu ngajak kami untuk belajar di area belakang Balikuan Permai itu. Awalnya itu ya mungkin kita nggak mau ya, karena kita kan biasa jual koran juga kan. Kalau lakunya sedikit ya kita dapat duitnya juga sedikit. Jadi mungkin mikirnya, oh mungkin habisin dulu koran baru kita belajar, tapi kalau kita tunggu habis mungkin sampai sore. Jadi ya biasanya Kak Abi itu kayak bantu kita jualkan atau bisa dibeli juga. Tentunya ini buat beban atau positif ya. Ya mungkin kalau dari saya sendiri dulu ya kurang suka ya, karena ibaratnya kita kan ada tanggungan koran yang harus dijual. Jadi ya waktu itu masih malas-malesan, karena ibaratnya kita bawa koran terus nggak laku, nanti kita juga kan dimarahin sama bosnya kan biasanya. Kalau dari orang tua sih dulu bapak kurang setuju ya, kurang suka aja. Ya masih ada sih yang dari bolehin orang tuanya mungkin ke sini. Karena mungkin ya ngapain gitu lah. Ya, mungkin orang di luar kurang suka ya, karena mungkin yang ditahu cuma mainan ya, padahal kan ada belajarnya juga kan. Assalamualaikum. Ya, jadi yang dipelajari di sini banyak ya, misalnya kayak kelas agama atau kelas seni budaya, kelas profesi, kelas bahasa juga. Jadi ibaratnya pelajaran-pelajaran tersebut tuh dikemas sambil kayak bermain gitu, sambil nyanyi atau ada kuis-kuis. Jadi yang kayak saya sudah besar-besar mungkin biasanya bisa bantu ke sini buat ngajar kayak kelas profesi, atau mungkin ada kegiatan di rumah kan bisa bantu ke sini buat ngajar adik-adik. Ya untuk
materi selanjutnya. Ini ada beberapa video untuk bayar listrik yang bisa dilihat di layar. Jangan masukkan garpu ke colokan listrik. No, hati-hati, selalu hati-hati. Nah, jadi dulu kalau misal kita mau ujian gitu kan, nah biasa kita bimbel sama kakak Kopaja, misal bimbel metik, bimbel IPA, bimbel bahasa Inggris sesuai ujian yang kita akan lakukan gitu. Nah jadi dulu tiap ujian biasanya kayak gitu atau tiap ulangan. Jadi kita bimbel secara kayak perorangan gitu, nggak rame-rame gitu. Jadi ibaratnya akhirnya nilai kita juga bagus kan. Kemudian waktu itu ada juga, waktu itu dapat info ada tes perusahaannya kan. Saya ikut tes juga kan, tes psikotes. Alhamdulillah lolos dan diterima di perusahaan sebagai auto elektrik sekarang. Ya untuk kerja di perusahaan ini sudah jalan tahun kelima ya dari lulus sekolah. Jadi dari lulus sekolah langsung masuk sampai tahun sekarang ini. Ya orang tua seneng sih karena mungkin bisa bantu ekonomi keluarga kan. Jadi ibaratnya dari saya nggak perlu lagi ke jalan buat jualan koran di jalan. Jadi ibaratnya bisa bantu-bantu buat sanggupnya ada deh, sekolahnya ada deh. Ya ikut belajar di Kopaja ini sih ada adik saya ada 4 orang. Jadi saya ajak juga sini buat belajar sambil bermain. Ya mungkin kalau dulu nggak ketemu Mas Abi, mungkin saya waktu itu ya mungkin jualan aja taunya. Terus kalau mungkin sama teman-teman ya mungkin ikut pergaulan yang kurang baik lah ibaratnya. Karena ibaratnya hidup di jalanan itu kan kalau bilang orang kan keras kan. Jadi mungkin kalau nggak ada Mas Abi mungkin saya tahu ya cuma ya cari uang aja. Mungkin lulus SD mungkin saya nggak lanjut sekolah. Jadi ya dengan adanya Mas Abi diajak belajar, oh jadi kita punya wawasan, oh mungkin nanti kita besar mau jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terima kasih untuk Mas Abi sudah apa namanya? Sudah mau ya mungkin mengucapkan terima kasih sama Mas Abi ya, sama terutama komunitas Kopaja, kakak yang lain, terutama Mas Abi karena sudah meluangkan waktu, materi untuk mengajar saya dan anak-anak Kopaja yang lain sehingga kami bisa jadi seperti sekarang ini ya. Oh, dulu ndak mau. Iya, sebenarnya mereka ndak mau belajar. Sekarang ada Kopaja, mereka happy belajar. Baru mereka maksudnya kalau disuruh di rumah mau sudah, biasanya malas. Sekarang maksudnya sudah nurut seperti seumpama disuruh nyuci bisa nyuci, masak bisa masak juga sekarang, masak nasi atau jemur cucian. Soalnya di sana diajarin bersih-bersih, saling membantu. Dulu kan anak-anak maksudnya mereka KB ke sini maksudnya. Baru belum ada rumahnya, maksudnya belum ada rumahnya. Jadi mereka itu di hutan dulu. Jadi anak-anak itu bisa main di situ. Baru mereka dapat rumah tinggal di situ sudah anak-anaknya sama Kak Abi. Jadi tiap hari Minggu, Sabtu mereka belajar di sana. Mereka senang aja sih kalau waktunya hari Minggu mereka pagi-pagi langsung mandi berangkat sudah masuk ke Kopaja dua-duanya. Coba Kak Cahaya apa kata yang pertama? Kasih tunjuk. Nah, dibantu tidak boleh. Kata tolong.
Mereka di sana mulai 2012 sampai sekarang mereka belajar di sana, belajar ngaji, belajar juga bahasa Inggris sama guru-gurunya juga yang datang ke Kopaja. Itu sih banyak kegiatannya di sana. Kita panggil satu anak, praktekkan kata. Iya, Usman sama Cahaya ngajar sudah di sana, alhamdulillah. Jadi kita simpan HP-nya dulu, ayo selesai dulu kerjanya, yuk. Bantuin dulu, simpan dulu HP-nya. Itu maksudnya dulu kan anak-anaknya aja sebenarnya. Jadi yang lain ibu-ibunya kadang nggak bisa membaca juga kan. Jadi ibu-ibunya kalau mau belajar katanya nanti turun ke Kopaja aja. Jadi di situ ada yang belajar ngaji, ada yang belajar membaca, ada yang belajar jahit juga. Ya ikut semua, jadi kita sama anak-anakku sama ibu-ibunya ke Kopaja belajar semua di sana, Bu. Maksudnya kita sudah bisa menjahit. Mulai dari Kopaja belajar di sana, kita sekarang alhamdulillah sudah dapat penghasilan juga, sudah dapat orderan sih. Biar enggak banyak, tapi ya alhamdulillah lumayan lah. Sangat suka anak saya masuk Kopaja. Sangat suka. Soalnya anak-anak ikut Kopaja mulai pintar, jadi nurut sama orang tua. Iya, saya juga mendapatkan juga ilmu di sana. Saya ngajar di Bina Anak Prasa Teratai, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Ya, saat ini libur sekolah, jadi kami berkoordinasi sama guru-guru yang lain untuk program pengajaran kami yang sekarang dari sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Jadi kami belajar lagi dari indikatornya, pengajaran apa nanti yang kami bisa gunakan untuk anak-anak di awal tahun ajaran baru ini. Kemudian kegiatan saya kembali ke rumah sebagai ibu rumah tangga. Tetapi pada saat libur Sabtu dan Minggu saya juga ngajar membantu Kak Abi di Kopaja untuk mendidik anak-anak di lingkungan daerah kami. Namanya Agus Kuswanto, tapi kami di sini mengenalnya sebagai Kak Abi. Ya. Jadi saya kenalnya itu tahun 2016. Nah, di situ Kak Abi itu sebenarnya ngajar Kopaja itu bersama mahasiswa-mahasiswa. Nah, anak-anak banyak yang ke sana. Nah, tapi saya juga belum tahu Kopaja itu sebenarnya apa sih. Nah, setelah lama anak-anak ngomong-ngomong, ternyata Kopaja itu dia membimbing anak-anak belajar bahasa Inggris ada, ngajar kalistung ada, terus ngajar-ngajar keterampilan untuk anak-anak. Ya, sebenarnya dari dulu saya juga prihatin sih sebenarnya sama tumbuh kembang anak-anak di daerah sini. Mulai dari pertama saya ngajar Bina Anak Prasa di sini. Nah, dari situ Kak Abi memanggil saya untuk ikut mengajar. Iya, jadi kami punya kemauan yang sama untuk ngajar, punya keinginan yang sama untuk supaya anak-anak di daerah ini bisa maju gitu, bisa punya maksudnya kehidupan yang lebih dari orang tuanya yang sekarang. Kerjaan dari orang tua yang ada di sini, DKP, terus Cigosok, kalau yang laki-laki ya kuli bangunan,
gitu, kerja di perusahaan cleaning service. Nah, sedangkan Kopaja juga ini ada kendala. Sebelum tadinya kan di hutan tuh, baru pindah ke sekolah kami. Nah, setelah itu kami cari-cari tempat tuh lama, setahun 2 tahun. Nyari tempat di mana bisa anak-anak belajar lagi sama Kopaja, karena terusir-usir itu, pindah-pindah tempatnya. Nah, setelah itu lama kami bertanya-tanya, saya sama Kak Abi tanya sama ketua kampung untuk mungkin ada tanah atau apa yang bisa kami tempati gitu di sini. Tetapi jawabannya juga nihil. Dan ada salah satu warga yang bernama Ibu Ona itu, nah itu mau ditempati rumahnya. Nah yang sekarang jadi rumah Kopaja. Sebelum Kopaja itu kita adakan di RT sini, kita ngelapor dulu kan ke kelurahan, kemudian didukung oleh PKBI juga. Jadi sudah legal karena kemarin udah terdaftar sih memang ke Dinas Sosial. Kalau perubahannya sih sekarang banyak yang anak-anak dari misalnya yang sudah dewasa umur dari 20 atau 20 lebih itu bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau yang masih sekolah ini kan di sini kebanyakan ya maksudnya dia bukan anak liar sih sebenarnya. Anak yang tidak dijaga karena orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai sore. Jadi anak-anak itu mainnya tidak terarah gitu karena tidak ada penjaganya. Jadi jalan aja nggak tahu arah. Nah karena ada Kopaja, disitulah tempat arahnya untuk main bersama. Jadi ngumpul di situ, buat kreativitas di situ. Mau gambar ada, mau belajar ada, mau membaca pun ada. Kita di situ maksudnya aman, jauh dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Kami hari ini mau tidur di bantal, simpan di dada. Selain anak-anak juga ada pelatihan orang tua dari anak-anak Kopaja dan ada juga yang mungkin ada yang ikut, ada juga yang nggak ikut. Tapi yang ikut ini sangat berguna untuk mereka sendiri. Terima kasih Kak Abi, semoga selalu sehat ya. Aduh telat, maju. Mana? Lebih gila berbuat baik, lebih gila sedekah, lebih gila untuk membuat senyum-senyum kecil yang menurut saya itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, itu yang membuat saya ya melakukan kegiatan ini.